pemerintah Malaysia menyatakan untuk tidak menggunakan istilah Laut Ambalat dan memutuskan menggantikannya menjadi Laut Sulawesi. Di batas utara Indonesia, terbentang sebuah wilayah perairan yang kaya akan sumber daya alam, namun menyimpan bara api konflik yang belum padam. Namanya Ambalat. Wilayah ini bukan sekadar barisan koordinat di peta, melainkan menjadi simbol tarik-menarik dua negara bertetangga, Indonesia dan Malaysia. Pada 5 Agustus 2025, dunia kembali menyorot Laut Sulawesi atau yang dikenal Indonesia sebagai Blok Ambalat. Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hassan, berdiri di hadapan Parlemen Malaysia, menyatakan dengan tegas, Blok ND6 dan ND7 yang disebut sebagai Ambalat oleh Indonesia adalah bagian dari Laut Sulawesi. Wilayah ini sepenuhnya berada dalam kedaulatan Malaysia. Pernyataan ini bukan tanpa latar belakang. Malaysia mengacu pada putusan Mahkamah Internasional atau ICJ tahun 2002 yang mengakui kedaulatan mereka atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Putusan yang menurut mereka memperkuat posisi maritim Malaysia di kawasan tersebut. Menurut Malaysia, istilah Ambalat hanyalah istilah sepihak milik Indonesia yang digunakan untuk memperkuat klaim atas wilayah kaya minyak dan gas itu. Mereka menilai, sejak tahun 1979, ketika Malaysia merilis peta batas landas kontinen versi mereka, wilayah ND6 dan ND7 telah masuk dalam peta tersebut. Dan kini, mereka menegaskan kembali bahwa wilayah itu berada dalam yurisdiksi mereka berdasarkan UN Clause 1982, hukum laut internasional yang menjadi rujukan global. Tak hanya Menteri Luar Negeri, Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim juga menyuarakan posisi yang senada. Dalam kunjungannya ke Kota Kinabalu pada 22 Juli 2025, ia menegaskan, kami akan terus bernegosiasi secara damai dengan Indonesia tanpa mengorbankan satu jengkal pun dari wilayah Sabah. Pernyataan ini juga menjadi isyarat kuat bahwa pemerintah negara bagian Sabah akan terus dilibatkan dalam setiap proses negosiasi. Anwar menegaskan bahwa isu ini tidak akan dilepaskan ke tangan pusat semata. Apalagi dengan semakin dekatnya pemilu di Sabah, isu kedaulatan bisa dengan mudah dipolitisasi. Di tengah klaim sepihak yang kembali dilontarkan Malaysia mengenai wilayah Laut Sulawesi yang dikenal Indonesia sebagai Blok Ambalat, sikap Indonesia tetap teguh dan konsisten. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan posisi resmi pemerintah dengan nada tenang, namun penuh ketegasan. Bagi Indonesia, Ambalat bukan hanya sekadar blok migas. Ia adalah bagian dari sejarah panjang perbatasan Indonesia-Malaysia yang akarnya jauh menembus masa kolonial. Indonesia merujuk pada perjanjian lama antara Hindia Belanda dan Inggris, yakni Treaty of 1891 1930 dan interpretasi lanjutannya pasca kemerdekaan. Berdasarkan perjanjian bilateral ini, Indonesia berpegang bahwa batas maritim di wilayah Kalimantan Timur, termasuk area di sekitar Sipadan, Ligitan, dan Ambalat, sudah ditentukan secara jelas. Ketika Malaysia merilis peta batas landas kontinen tahun 1979, Indonesia langsung menyatakan nota protes diplomatik. Karena dalam peta itu, Malaysia secara sepihak memasukkan Ambalat ke dalam wilayahnya, padahal tidak pernah ada kesepakatan bersama, apalagi pengakuan internasional yang mendukung klaim tersebut. Dalam dokumen kebijakan luar negeri Indonesia, termasuk dalam nota diplomatik yang dikirimkan ke PBB dan Malaysia, disebutkan bahwa klaim Malaysia atas wilayah tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional yang sah dan justru melanggar prinsip kesepakatan bilateral yang telah berlaku sebelumnya. Presiden Prabowo yang memiliki latar belakang militer dan sangat memahami arti strategis suatu wilayah, memilih jalur diplomasi sebagai pendekatan utama. Namun itu bukan berarti Indonesia pasif. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo menegaskan, kita bangsa yang cinta damai, tapi kita tidak akan menyerahkan 1 milimeter pun dari tanah, laut, dan udara kita kepada pihak lain. Sikap ini juga ditegaskan oleh Kementerian Luar Negeri RI yang menyatakan bahwa Blok Ambalat sepenuhnya berada di dalam zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan penghitungan dari garis pangkal kepulauan sesuai dengan UNCLOS 1982.
Dalam ranah teknis, Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah melakukan pemetaan ulang dan survei wilayah untuk memperkuat data hukum dan geospasial atas Ambalat. Data ini menjadi dasar dalam negosiasi dan juga menjadi fondasi apabila konflik ini harus dibawa ke ranah peradilan internasional. Lebih jauh lagi, dalam beberapa kesempatan, Indonesia telah menandatangani kontrak eksplorasi minyak dan gas di wilayah Ambalat dengan perusahaan-perusahaan energi, seperti Pertamina dan pihak asing. Langkah ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak hanya mempertahankan secara simbolik, tapi juga secara operasional bahwa Ambalat memang merupakan bagian dari yurisdiksi nasional. Namun demikian, meski secara historis dan legal Indonesia memiliki argumen kuat, pemerintah tidak mengambil sikap konfrontatif. Prabowo, yang kini dikenal lebih sebagai negarawan ketimbang mantan jenderal, mendorong pendekatan soft diplomacy dengan tujuan menjaga stabilitas kawasan dan memperkuat ASEAN sebagai zona damai. Ia membuka peluang untuk melakukan pengembangan bersama atau Joint Development Agreement, suatu bentuk kerjasama yang memungkinkan dua negara memanfaatkan sumber daya di wilayah sengketa secara adil dan terukur, tanpa mengesampingkan klaim kedaulatan masing-masing. Pendekatan ini dinilai strategis, karena alih-alih membuang waktu pada konflik legal yang bisa berlangsung puluhan tahun, Prabowo mendorong Malaysia untuk menempatkan kepentingan rakyat di atas ego politik. Namun pendekatan ini tidak akan dilakukan tanpa kehati-hatian. Di internal Indonesia sendiri, suara nasionalis dari kalangan masyarakat sipil, akademisi dan militer pensiunan menuntut agar pemerintah tidak melemah. Mereka khawatir bahwa skema pengembangan bersama bisa menjadi jebakan lunak yang secara perlahan menggerus klaim Indonesia. Menjawab kekhawatiran itu, Prabowo memastikan bahwa setiap bentuk kerjasama akan dilakukan dengan prinsip win-win dan tetap dalam kerangka kedaulatan utuh NKRI. Dengan pijakan kuat pada hukum, sejarah, dan kesabaran diplomatik, Indonesia terus menjaga Ambalat dengan cara yang tidak hanya strategis, tetapi juga bermartabat. Karena bagi bangsa ini, kedaulatan bukan sekadar peta dan klaim. Ia adalah identitas, harga diri, dan warisan sejarah yang tak boleh tergadai oleh siapapun. Pemerintah Malaysia menyadari isu Ambalat bisa dengan cepat menjadi bahan bakar konflik politik domestik dan regional. Karena itu, mereka menekankan bahwa 98% hubungan bilateral dengan Indonesia berjalan harmonis. Namun 2% sisanya, Ambalat, bisa menjadi bara dalam sekam jika tidak dikelola dengan cermat. Mereka berkomitmen menyelesaikan konflik ini melalui saluran diplomatik, hukum dan teknis, sambil terus melibatkan Sabah sebagai pemangku kepentingan utama. Sementara itu, dari sisi Indonesia, sinyal diplomatik didampingi oleh gerakan militer yang halus, namun strategis. Indonesia mengirim delegasi resmi ke Belarus, negara di Eropa Timur yang dikenal sebagai produsen alutsista tangguh, untuk menjajaki kerjasama modernisasi sistem pertahanan. 4 kandidat alutsista menjadi sorotan, yaitu sistem pertahanan udara Tor M2, MLRS Polones, Tank T-72BME, dan drone Bussel M dan Grif 1. Langkah ini tidak hanya untuk memperkuat TNI, tetapi juga sebagai sinyal bahwa Indonesia tengah memperkuat posisi tawar di kawasan. Dunia kini menanti, apakah Ambalat akan menjadi skenario damai seperti Laut Cina Selatan di era ASEAN, atau justru membara seperti konflik perbatasan klasik? Pilihan kini di tangan dua pemimpin, Anwar Ibrahim dan Prabowo Subianto. Mereka bisa memilih jalan panjang diplomasi atau jalan cepat konflik yang bisa mengorbankan stabilitas regional. Satu hal yang pasti, masa depan Ambalat akan menjadi salah satu ujian terbesar hubungan bilateral Indonesia-Malaysia dalam dekade ini. Ambalat bukan hanya soal minyak dan gas. Ia adalah ujian diplomasi, sejarah, dan kepemimpinan. Apakah kedewasaan politik akan menang atas ego nasionalisme? Ataukah sejarah akan kembali mencatat satu bab konflik baru di Asia Tenggara?